Di sini kalian bisa lihat ya. Yang ini niatnya kan menjaga si Evan. Tapi yang terjadi malah dia membelakangi Evan. Yakni hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya oleh pemain ketika bertahan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sportifield. Pada video kali ini, gue mau coba untuk menjadi coach online dengan menganalisis gol-gol yang terjadi pada final Pro Futsal League 2020. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya final FPL itu telah berlangsung minggu kemarin ya, yakni mempertemukan antara Black Steel Manokwari dengan SKN FC. Dan di luar dugaan, menurut gua finalnya itu ya bisa dibilang anti klimaks karena skor yang terjadi adalah 6-2 untuk kemenangan Black Steel. Di sini gua akan mencoba menganalisis gol-gol yang terjadi pada pertandingan final tersebut. So, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita masuk ke dalam gol dari Black Steel ya, yang diciptakan oleh Evan Saumelina. Jadi ini golnya tuh set piece, dan di sini hanya satu pagar yang menjaga. Kita lihat di sini, nah, boom. Ini itu menurut gua pribadi ya, terdapat dua faktor yang bisa terjadi yang bisa mengakibatkan gol ini terjadi. Jadi ada dua faktor, yakni kepintaran Evan dan juga miskomunikasi ya antara kiper dengan pagar betis. Jadi pagar betisnya itu menurut gue itu kurang ke kiri sehingga Evan melihat ada celah dan berhasil memanfaatkan celah tersebut dengan sepakan melengkung. Jadi di flashing, bukan di shooting ya. Nah, sini melengkung di sebelah sini dan mengarah langsung ke arah kiri gawang Braminta. Itu gol pertama. Jadi, nah untuk gol kedua di sini bisa kita lihat prosesnya. Gol kedua ini diciptakan oleh Anton Cahyo ya. Jadi prosesnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat. Nah, Samuel Eko itu berniat untuk melakukan passing ke tiang 2. Yang udah ada di sini tuh Anton Cahyo. Kemudian ini berhasil diblok dan bola bloknya tersebut disundul oleh Anca. Niatnya sih mau ngarah atau mau ngasih ke Di Maria ya. Cuman sayangnya sundulannya itu terlalu pelan dan berhasil dimanfaatkan langsung oleh Samuel Eko. Dan ini bola mantul membentur tiang gawang dan berhasil diceploskan kembali oleh Anton Cahyo. Nah, analisisnya seperti ini. Jadi pertama kita lihat prosesnya ya. Jadi ini ketika bola berhasil diblok, pemain yang ini langsung meninggalkan pemain yang ini karena menganggap area atau bola sudah aman. Kemudian ketika bola berhasil direbut, pemain ini menjadi free alias kosong. Dan ketika bola mantul, kebetulan mantulnya ke arah sini, sehingga dengan mudah
bola bisa dimasukkan ke dalam gawang. Itu untuk analisis dari proses gol kedua. Nah, ini gol ketiga ya, kita lihat. Oke, pertama itu kita lihat dari, sebentar, kita lihat dari depan ya, dari awal. Oke, pertama itu bola kan di sebelah sini, dipassing ke anchor, kemudian dipassing ke flank. Nah, harusnya ini kewajibannya kan karena man-to-man marking ya, harusnya sih yang ini mengikuti ini. Cuman mungkin ada instruksi dari anchor SKN untuk melakukan change. Jadi yang ini nantinya akan menjaga pivot black seal ke arah sini, sementara yang ini akan dijaga oleh anchornya. Sayangnya anchor ini terlalu jauh. Bisa kita lihat di sini. Nah, kalaupun misalnya anchornya ini meminta untuk change dengan pemain yang ini, harusnya dia itu jaraknya minimal 1 meter atau 2 meter. Tapi ini jaraknya terlalu jauh. Sementara Sanjaya ini fokusnya itu kan menjaga flank ini. Dan Di Maria dengan cerdik. Nah, ketika bola udah ke arah sini, pemain ini langsung buru-buru nutup. Sayangnya pemain Black Steel ini pinter dan cukup yakin dengan kemampuan dribblingnya. Akhirnya memutuskan untuk melakukan akselerasi, kemudian boom. Nah, di sini Bramenta sebagai kiper SKN itu pasti menduga bahwa bolanya itu akan dikirimkan ke Evan ya. Cuman emang mungkin ini kepercayaan diri dari si nomor 15 dari Black Steel, gue lupa namanya, atau mungkin gue juga nggak tahu namanya. Dia melepaskan langsung bola ke arah gawang, yang mana Bramenta salah mengantisipasinya ataupun tidak siap untuk mengantisipasi bola tersebut. Dan juga di sini powernya itu lumayan kencang ya, sehingga langsung masuk ke gol. Oke, nah kecerdikan Di Maria, kemudian keberanian untuk melakukan akselerasi, dan boom. Gerakan Bramenta kalian bisa lihat ya, jadi dia sedikit mengira bahwa bola akan dipassing ke Evan, totalnya malah di shooting langsung gawang. Oke, sekarang gol ketiga. Gol ketiga ini sebenarnya nggak perlu terjadi kalau misalnya pemain ini melakukan cover ke belakang. Jadi maksud gue, bola dari Al-Baghir dilempar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang ini niatnya kan menjaga si Evan, tapi yang terjadi malah dia membelakangi Evan, yakni hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya oleh pemain ketika bertahan. Jadi ini ada celah kosong. Ini Diego kalau nggak salah itu melakukan heading ke arah kosong di sini. Kemudian ada Evan di sini. Nah, meskipun ini langsung melakukan recovery, hanya saja recovery-nya nggak sempurna karena Evan langsung melakukan caving ke dalam, sehingga membuat pemain SKN ini hilang keseimbangan. Meskipun tidak jatuh, tetapi tetap saja kuda-kudanya tidak kuat ketika atau untuk digunakan ketika bertahan. Nah, akhirnya lepas, kemudian boom. Oke.
Ini juga kemampuan atau skill Evan bisa dibilang bagus ya, sehingga gol ini bisa tercipta. Dan kita masuk ke gol keempat. Nah, oke. Pertama itu bola kick in. Nah, lagi-lagi kesalahan pemain bertahan SKN adalah mereka itu atau dia aja lah sebutnya, dia itu posisinya membelakangi pemain lawan. Ini tuh bisa dibilang fatal karena pemain ini jadinya nggak tahu lawan itu sebenarnya ada di mana. Jadi hanya mengira-ngira kalau misalnya mereka berada di depan lawan posisinya. Harusnya itu berada di samping ataupun di belakang lawan. Jadi bukan di depan lawan kayak begini. Sehingga Anca ini pinter ngasih umpan ke sini jauh. Nah, Evan, gue bilang emang the best lah ya di final ini. Dia finishingnya emang benar-benar bagus banget, tendangan juga kenceng gitu ya. Jadi kiper manapun juga gue yakin nggak bakalan bisa tendangan macam kayak gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke gol keempat atau gol kedua untuk SKN ya. Ini berawal dari proses kick in yang hampir salah, kemudian benar-benar kesalahan dari seorang Bramenta. Jadi gol keempat atau gol kelima ya, ini tercipta karena murni, kalau menurut gue murni kesalahan dari kiper SKN yakni Bramenta. Jadi kiper SKN ini terlalu lama mikirnya ya, sehingga bolanya itu bisa diblok dengan baik oleh Diego. Dan juga bolanya ini kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini tuh aliran bolanya udah lumayan jauh ya menurut gue ya ketika dikontrol. Nah jadi kiper ini, si Bramenta ini parkir dulu sebelum melakukan shooting, sehingga ada kesempatan Diego untuk maju memblok bola, dan akhirnya benar-benar keblok, gawang kosong, habis sudah. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan kalian bingung atau kiper bingung, mendingan langsung aja buang keluar ataupun langsung aja shooting lah, nggak usah kelamaan lihat-lihat ruang atau lihat temen. Soalnya apa? Soalnya kalau misalkan udah dari lawan udah bahaya banget gitu kan. Jadi gue nih murni kesalahan dari kiper SKN. Oke, ini gol kelima ya. Nah, oke, gol kelima ini juga berawal dari kesalahan Al-Baghir ya, kesalahan passing Al-Baghir. Jadi ini adalah alasan kenapa gue kalau misalkan ngelatih itu mau kiper ataupun bukan harus memiliki passing yang bagus, jangan ngasal. Kenapa? Soalnya kalau misalkan passingnya salah seperti ini berakibat fatal, bisa di-intercept, langsung dipassing, satu lawan satu, pemainnya pinter, langsung gol. Itu bahaya banget. Jadi mau posisi itu flank, anchor, pivot, kiper sekalipun itu harus punya passing yang bagus. Nah,
Jadi itu analisis untuk gol ke-5 ya, gol ke-5. Sorry, gol berapa sih? Gue lupa. Gol ke mana tuh? Oh ya, gol ke-7 ya, gol ke-7 ya. Gol ke-7 di pertandingan final. Nah, kemudian di sini oke. Kalian bisa lihat ya prosesnya ya. Oke. Di sini kita lihat sama dari sini ya. Up. Nah, ini kecerdikan pemain nomor 5 Blacksteel ya. Melewati pemain SKN, kemudian karena udah lewat, ini mau nggak mau harus cover ya. Mau nggak mau harus cover, dan mau nggak mau juga nomor 11 ini menjadi tanpa penjagaan ya, tanpa penjagaan alias lolos. Nah di sini langsung recover, langsung covering maksud gua. Tapi di sini pemainnya jadi kosong. Nah meskipun ini udah berusaha untuk menutup peluang tembak, tetapi telat karena jaraknya yang terlalu jauh. Nah di sini juga ada faktor blunder dari kiper ya, karena nyelos ya bolanya di bawah sela-sela kaki kiper itu. Dan ya mungkin itu aja analisis gua terhadap gol-gol yang terjadi pada pertandingan final antara Blacksteel Manokwari dengan SKN FC Kebumen. Dan semoga aja apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat. Tentu saja analisis gue ini belum tentu benar. Jadi kalau misalkan ada argumen yang lain, mangga silakan ucapkan di kolom komentar. Gue sih nggak ada masalah kalau misalkan kalian mau komentar. Jadi silakan aja komentar selagi komentar itu membangun. Cukup sekian ya video kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share kalau misalkan video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya, karena subscribe kalian itu bisa membantu channel Sportiful untuk terus berkembang dan maju. So, sampai jumpa di video selanjutnya.